punya kelebihan di antara dia pada kita. Kebetulan kontak dengan Tuhan, kira-kira jika pun tidak bisa memimpin negara dengan kita hidup kan terbatas. Ya, pasti kalau Jawa itu kita pasti berputar roda itu. Ya pasti tidak dalam konteks menyiapkan, tapi paling tidak kita memberikan gambaran, memberikan sedikit petunjuk atau pengalaman kepada generasi-generasi berikutnya agar nanti bisa memimpin negara dengan baik. Bagaimana kalau bicara remaja pemuda, salah satunya kelompoknya kelompok mahasiswa. Hari ini kita sedang ketemu dengan teman mahasiswa. Pasti kita curahkan keinginan kita, harapan kita. Bagaimana pemuda nanti bisa menjadi pemuda yang siap untuk tampil untuk memimpin negara ini. Bagaimanapun tidak mungkin ini tidak ada regenerasi. Hingga kalau kita melihat sejarah dulu, bagaimana pemuda kita untuk bisa merdeka, memanfaatkan situasi politik luar negeri yang pada waktu itu tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom atom dan 9 Agustus di Jepang juga Hiroshima Nagasaki itu ada peluang untuk kita merdeka. Nah, semangat itu kita berikan pada anak-anak muda, termasuk bagaimana posisi Yogyakarta yang pada waktu itu Mataram tidak terdesak, tapi juga punya jiwa besar untuk mempersatukan negara Nusantara ini menjadi republik ini. Sehingga ini penting, karena sejarah ini yang tidak bisa boleh lepas. Jika ini lepas, wah kita enggak. Makanya kita yakin sekali bahwa anak-anak muda mahasiswa ini sama-sama kita diskusi untuk belajar pengalaman dari sejarah tersebut, dan harapan kita sejarah itu menjadi inspirasi bagi generasi muda yang nantinya akan memimpin daerah atau negara ini, gitu Mas. Bahwa kita pernah dijajah Belanda dan Jepang, ya 350 oleh Belanda ke tahun dan 3 tahun oleh Jepang. Jadi kalau kita jadikan satu itu, menjadi jumlahkan itu dari 353 tahun. Kita baru bisa merdeka pada 11 Agustus 45 pada waktu Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi itu. Itu titik pijak kita, disitulah kita merdeka. Ya, sehingga semangat kemerdekaan itu kita berikan pada anak muda biar paham. Aspirasi sebenarnya untuk semua. Ya, apapun masyarakat yang di DI ini bisa menjaga aspirasi. Salah satu kami datang ke sini untuk mendekatkan diri. Bagaimana aspirasi itu bisa kami dengarkan. Itu penting karena sebagai anggota dewan yang notabene adalah wakil rakyat, kita ini hanya bisa bekerja manakala aspirasi itu kita perjuangkan. Mendapatkan aspirasi kita perjuangkan. Sehingga kita mau memahami betul apa yang terjadi di Yogyakarta, baik di masyarakatnya, baik di golongan pendidikan, salah satunya adalah di perguruan tinggi ini. Dari Halakoben Pesantren Indonesia, tentunya ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, mengingat ada beberapa oknum, aku nggak bilang semuanya, ada beberapa oknum pejabat itu biasanya agak jaga jarak bersama mahasiswa. Cuman hari ini selaku wakil rakyat Bapak Nuryadi dan juga Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berani menemui kami untuk berdiskusi bersama, berdialog bersama, yang mana tujuannya hanya satu, untuk membangun bangsa negara Republik Indonesia. Harus memahami nasionalisme, mungkin. Kalau kan Pak, kadang-kadang pondok pesantren itu dianggap mungkin apa istilahnya? Ya, kerasukan. Tidak selalu. Tentunya di ideologi pesantren itu memang banyak yang menganut paham-paham yang memang agak ke kiri-kirian, ada yang Sunni, ada yang Syiah. Makanya di sini perlunya nilai-nilai Pancasila, kolaborasi antara lintas generasi, dari ketua dewan, dari mahasiswa, dari ulamanya juga perlunya ada kolaborasi untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada bangsa ini. Respon kami dari Halakoben Pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya yang pertama kami sebelum respon itu kami mengucapkan terima kasih ya, karena dalam agenda kami, agenda NOS kebangsaan, atau kalau kita artikan sebagai ngaji kebangsaan,
ini sebagai ajang silaturahmi kami di daerah istimewa Yogyakarta, dan kami sangat terhormat bisa dihadiri oleh beliau Bapak Nuriyadi selaku Ketua DPRD daerah istimewa Yogyakarta. Memang ada sebagian dari kita mengartikan kebangsaan, terus nanti mengkontrasikan dengan konsep Islam, itu adalah salah satu pemahaman yang menurut saya kok kurang pas. Karena apa? Karena bangsa ini sejarahnya dulu dibangun oleh para kiai, oleh para ulama, oleh para founding fathers yang bukan hanya mempunyai kebangsaan, nilai kebangsaan yang kuat, tapi juga mempunyai pemahaman agama yang sangat dalam. Nah, maka ini harus kita kembalikan bahwa agama dan negara dan bangsa itu berjalan seiring, tidak bisa kontradiksikan.